Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak dan pemberhentian kepala desa. Dalam pasal 54 ayat 1 berbunyi, surat suara dinyatakan sah apabila 1. Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan. Kedua, kartu suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan. Ketiga, tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon atau tanda gambar yang telah ditentukan. Keempat, tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama dalam tanda gambar salah satu calon. Kelima, tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, nama salah satu calon. Keenam, terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada salah satu tanda gambar atau di dalam tanda gambar atau garis persegi panjang. Sedangkan berkas coblosan yang lainnya berada di luar tanda gambar atau garis persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar calon lainnya karena pemilih tidak membuka secara lebar surat suara. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila: pertama, tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan. Kedua, tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan. Ketiga, terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih. Keempat, mencoblos lebih dari satu tanda gambar calon. Kelima, mencoblos tanda gambar selain dari gambar calon yang berhak dipilih. Keenam, mencoblos di luar tanda gambar yang disediakan. Ketujuh, surat suara dicoblos dengan alat lain di luar yang disediakan oleh panitia pemilihan. Kedelapan, surat suara yang rusak atau sobek atau hilang sebagian dari surat suara tersebut. Surat suara blanko adalah surat suara yang tidak dicoblos sama sekali. Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada saksi atau calon pada saat itu juga. Ayat kelima, dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara dari panitia pemilihan dengan calon atau saksi calon, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat setelah dikonsultasikan dengan camat atau pihak kecamatan atau BPD.
Keenam, pemilihan kepala desa yang menggunakan TPS sebanyak 1 unit, penandatanganan surat suara dilakukan oleh Ketua Panitia Inti. Ketujuh, pemilihan kepala desa yang menggunakan TPS lebih dari 1, penandatanganan surat suara dilakukan oleh Ketua Panitia Tambahan.